Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadli Khairul Raja. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang PBL. Apa sih itu PBL? PBL merupakan Problem Based Learning atau pembelajaran berbasis masalah. Oke, lanjut aja ke pengertian dan tujuan dari PBL itu sendiri. PBL atau pembelajaran berbasis masalah merupakan model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah autentik atau sesuai dengan keadaan. Nah, maka dari itu, tujuan dari PBL ini merupakan siswa agar bisa berpikir kritis, problem solving atau pemecahan masalah, serta mandiri dan juga keterampilan sosial. Jadi, unsur yang digunakan dalam pembelajaran berbasis masalah ini yaitu masalah. Nah, selanjutnya itu ada kriteria masalah pada pembelajaran berbasis masalah. Apa aja sih kriterianya? Nah, yang pertama jelas tadi udah disebutkan dalam pengertian itu sendiri. Kriteria masalah pada pembelajaran berbasis masalah itu autentik atau sesuai dengan keadaan, dimana masalahnya ini harus sesuai dengan kehidupan dunia nyata. Nah, kriteria yang kedua yaitu jelas. Jelas di sini bermaksud tidak menimbulkan masalah baru dan juga tidak menyulitkan penyelesaian siswa. Terus yang ketiga itu mudah dipahami. Nah, masalah yang dibuat ini menyesuaikan dengan situasi dan kondisi siswa, menyesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Nah, kriteria yang keempat yaitu luas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, masalah yang dimaksud ini merupakan masalahnya itu mencakup materi pembelajaran, tidak keluar dari materi pembelajaran, sesuai dengan materi pembelajaran. Nah, selanjutnya kriteria yang terakhir itu bermanfaat. Bermanfaat di sini merupakan mampu untuk meningkatkan siswa berpikir kritis, terus problem solving, mandiri, dan keterampilan sosial. Sebagaimana itu merupakan tujuan dari pembelajaran berbasis masalah itu sendiri. Terus selanjutnya itu ada tahap-tahap pemecahan masalah atau tahap-tahap problem solving. Apa aja sih tahap-tahapnya? Nah, tahap yang pertama itu ada penyampaian ide atau penyampaian masalah. Terus yang kedua itu ada penyajian fakta yang diketahui. Nah, selanjutnya di sini merupakan mengkaji fakta-fakta apa aja yang ada di masalah itu sendiri. Kita mencari kebenaran, kita mencari tahu tentang fakta-fakta yang terdapat dalam masalah itu. Nah, tahap yang ketiga setelah mencari fakta-fakta masalah itu ada mempelajari masalah. Nah, di mempelajari masalah ini kita mempelajari secara lebih detail masalah itu sendiri, sehingga kita bisa untuk menemukan solusi atau pemecahan dari masalah itu tersendiri, dan juga mengkaji untuk mendapat gambaran untuk rencana tindakan selanjutnya. Nah, setelah mempelajari masalah, tahap yang keempat itu ada menyusun rencana tindakan, di mana dalam penyusunan rencana tindakan ini kita menyusun step by step, tahap per tahap untuk pemecahan masalah itu sendiri. Nah, tahap yang terakhir setelah menyusun rencana tindakan itu ada evaluasi. Nah, di evaluasi ini kita penilaian terhadap tahap-tahap pemecahan masalah ini, tahap problem solving ini, apakah
relevan, apakah sesuai dengan masalah itu sendiri apa tidak. Oke, baik. Setelah tahap-tahap pemecahan masalah, itu ada ciri-ciri pembelajaran berbasis masalah. Di sini ada beberapa ciri. Yang pertama itu pengajuan masalah atau pertanyaan. Terus ciri yang kedua itu keterkaitan dengan berbagai macam disiplin ilmu. Terus ciri yang ketiga yaitu penyelidikan yang autentik atau sesuai dengan keadaan. Terus yang keempat itu menghasilkan dan memamerkan hasil atau karya. Karya di sini merupakan laporan dari masalah tadi. Terus ciri yang terakhir itu ada kolaboratif. Nah, baik. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip pembelajaran berbasis masalah. Prinsip pembelajaran berbasis masalah yang utama itu pemilihan atau penentuan masalah itu dapat dilakukan oleh guru maupun peserta didik yang disesuaikan dengan kompetensi dasar tertentu. Dan masalahnya itu bersifat terbuka atau open-ended problem. Nah, sehingga mengembangkan dan mengasah berpikir kritis peserta didik serta problem solving, bagaimana siswa itu atau peserta didik itu memecahkan masalah itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama yaitu ada orientasi siswa pada masalah. Terus yang kedua yaitu ada mengorganisasi siswa untuk belajar. Terus yang ketiga yaitu ada membimbing penyelidikan individual atau kelompok. Terus selanjutnya yaitu ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya atau laporan. Terus langkah yang terakhir yaitu ada menganalisis dan mengevaluasi pembelajaran berbasis masalah. Oke, mungkin sekian pemaparan penjelasan tentang PBL, Problem Based Learning atau pembelajaran berbasis masalah. Mungkin sekian, kurang-kurangnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.